Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video ini kita akan lanjut untuk membahas tentang tabel kas masjidnya. Jadi di sini desain tabel yang akan kita buat itu, pertama kita punya tabel kas. Di tabel kas ini tidak ada saldo akhir. Jadi saldo akhirnya akan kita hapus. Kemudian kita butuh tabel baru namanya tabel kas masjid. Di tabel ini nanti kita akan menyimpan masjid ID, kemudian ini tanggal tutup bukunya, ya, tanggal tutup buku, kemudian saldo akhirnya, supaya nanti kita bisa lihat misalnya saldo bulan Januari masjidnya berapa, bulan Februari berapa, dan seterusnya. Kemudian di tabel masjid kita butuh satu tabel saldo akhir, ya, supaya kita tidak repot ngitung-ngitung terus dari kas masjid dan dari kasnya. Oke, kita akan buat desain seperti ini. Berarti pertama kita akan drop kolom dulu di tabel kas, ya. Tapi tadi ya, kalau misalnya kalian mau pakai cara yang pertama itu kan kita udah selesai nih, ya, tinggal diperbaiki tampilan saja, itu tidak masalah juga ya. Jadi tidak perlu mengikuti yang sekarang. Jadi kalau yang sekarang ini tujuannya adalah supaya jumlah itu bisa diedit-edit selama belum dilakukan tutup buku atau selama bulannya belum berganti, ya. Oke, sini saya langsung saja, saya akan buat migration baru, PHP artisan make migration, namanya adalah drop saldo akhir from kas, ya, drop saldo akhir from kas. Oke, kemudian kita buka drop saldo akhir from kasnya, mana dia, drop saldo, oh ini dia. Nah, di sini pada saat up berarti table drop kolom, nama kolom yang mau kita hapus itu adalah saldo akhir. Kemudian kalau rollback berarti big integer saldo akhir default 0. Oke, ini udah selesai, kita simpan. Kemudian kita jalankan perintah php artisan migrate. Karena kita mengubah saldo akhir, berarti di kas controller itu tidak ada lagi kolom saldo akhir. Nah, ini kode kita lumayan banyak berubah ya. Mulai dari store dulu kita perbaiki. Oke, ini berarti tidak ada. Kemudian kita cari lagi saldo akhir. Ini juga tidak ada. Kemudian harusnya ada dua, ada di update harusnya ada. Oke, di update tidak ada ya. Oke, jadi ada dua tempat. Kemudian kita buka kas.php. Di kas.php saldo akhir itu tidak lagi diambil dari sini. Nah, ini salah nih, ya. Nanti saldo akhir itu diambil dari mana ya? Kita buat gini dia, return key, sorry bukan key, query masjid saldo akhir. Dia akan ngambil dari saldo akhir yang ada di kolom di tabel masjid, ya. Oke, query masjidnya ada. Oke, sip, udah selesai. Oke, berarti langkah berikutnya kita menambahkan saldo akhir di tabel masjid. Berarti sama di sini kita jalani juga. Kalau tadi drop berarti add, ya, atau ya add saldo akhir to masjid. Oke, kita edit add saldo akhir, saldo ini dia. Oke, add saldo akhir benar. Ini tinggal kita tambahkan big integer saldo akhir. Oke, kemudian kalau ini drop kolom, jadi dibalik ya, dibalik dengan yang tadi. Oke, tabelnya namanya masjidnya pakai S enggak sih kayaknya. Oke, kita perbaiki dulu nih, kayaknya salah nama tabel. Tabelnya itu seingat saya namanya adalah masjid pakai S ya. Berarti ini pakai S, ini juga pakai S. Oke, simpan, jalankan perintah artisan migrate. Oke, sip. Kita cek dulu di tabel masjid, harusnya ada saldo
akhir. Ini dia nih. Oke, ini sudah. Kemudian kita perlu buat tabel ya, kita buat tabel namanya kas masjid. Berarti PHP artisan, saya buat make model saja namanya kas masjid. Di sini saya tambahkan, kalau pakai min all boleh min all ya, kas masjid min all. Minnya 2 kali, min all. Oke, kita lihat kas masjid. Ini kita buat tabelnya. Pertama ada ID, kemudian ada table foreign ID ya, foreign ID namanya adalah masjid underscore ID, kemudian index. Oke, selanjutnya kita lihat tanggal, table, kita pakai date ya, namanya tanggal, kemudian saldo akhir, table big int atau big integer, namanya adalah saldo akhir, defaultnya 0. Kemudian berikutnya adalah table created underscore by table string created underscore by nullable, boleh null ya. Oke, sip, udah siap. 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke, kalau sudah kita jalankan PHP artisan migrate. Oke, tabel kita sudah jadi. Nah, ini ada beberapa tambahan kode ya, ada beberapa tambahan kode. Yang pertama, saldo akhir itu kita hapus dulu nih biar tidak terjadi masalah di perhitungannya. Ini kita hapus dulu semua transaksi di kasnya. Oke, jadi transaksi di kasnya itu, oke, saya cek all dulu, baru kemudian kita delete atau empty aja, operation, kemudian pilih empty table. Oke, tabelnya udah kosong. Nah, pada saat user menambahkan data, maka dia kan cek saldo akhir nih di tabel masjid. Nah, kemudian kita tuh maunya saldo akhir dia nambah lagi nih, ditambahin atau disimpan lagi di tabel masjidnya ya. Berarti cara yang sekarang itu berarti seperti ini, out, oke, masjid update saldo akhir. Nah, gini dia. Oke, karena kan kita mau ngupdate saldo akhir yang ada di tabel masjid. Oke, kita coba dulu untuk proses tambah data. Ini ada error karena saldo akhir itu scope-nya dia null ya. Oke, kita lihat nih, saldo akhir di tabel kas ini dia null, makanya dia terjadi error. Nah, ngatasinnya seperti ini nih kalau di PHP yang terbaru. Sebentar, query masjid, bentar, kayaknya salahnya di sini. Coba 0. Dia itu tidak ada relasi ke dari kas. Dari kas ini kan tidak ada relasi ke masjid ya. Yang ada itu kan dari user, relasi dari user ke masjid. Ini berarti kita buatnya gini, out user atau bukan, gini aja, masjid sama dengan masjid find. Oke, berdasarkan, sebentar kita pikir dulu, where masjid ID, masjid ID, kemudian kita ambil datanya first. Oke, ini berarti kita hidupin. Ini saya copy, ini saya pindahkan ke sini. Jadi kita akan ngambil data di tabel masjid yang masjid ID-nya sesuai dengan masjid ID yang ada di user atau masjid milik user. Baru kita return masjid saldo akhir atau 0. Oke, seperti ini. Simpan. Nanti ada kode yang lebih singkat ya. Oke. Oh, tidak ada kolom masjid ID. Salah ini. Ini bukan masjid ID tapi ID ya. Oke, gini dia. Oke. Nah, ini harusnya 0. Kemudian kita coba simpan data, infak.
pemasukannya 10.000. Kita coba simpan. Oke, data berhasil disimpan. Pemasukan 10.000. Sekarang kita lihat di tabel masjid, harusnya kasnya tuh sudah bertambah nih. Kasnya jadi 10.000 kas masjidnya. Kenapa dia di sini 0 saldo akhirnya? Karena hitungan kita masih salah. Ini nanti kita perbaiki nih. Yang penting udah bisa ditambah dulu datanya. Ya, kalau di input lagi pemasukan 5.000, harusnya saldonya 15.000, sorry. Oke, kita cek lagi saldo akhirnya harusnya 15.000. Ini udah benar. Nah, tinggal nanti di sini nih. Ini kita mau tampilin pemasukan dan pengeluarannya, kemudian saldo akhirnya. Boleh. Kalau misalnya kita tidak mau tampilin saldo akhir, berarti di kas indeks. Di kas indeks itu kita tidak tampilin saja, boleh saja. Karena kan cuma ada pengeluaran dan pemasukan saja. Ini dia. Oke, nah boleh saja nih seperti ini, boleh juga. Tapi kalau mau tambahin, mungkin nanti di video berikutnya ya. Di video berikutnya kita akan tambahkan untuk perhitungan saldo akhirnya. Oke, ini saya cukupkan dulu. Kita belum selesai nih, masih ada beberapa tambahan ya untuk tutup buku. Tutup buku itu nanti kita buat otomatis nanti. Oke, saya cukupkan dulu, nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.